Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Maria Yulia Tresya, kelas A semester 7. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Topik pertama yang saya akan bahas pada kesempatan ini yaitu pertama, perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan mainan. Unit penelitian sosiologis dari Institut Pendidikan Universitas London adalah saat ini melakukan penyelidikan. Yang pertama yaitu asal-usul perbedaan kelas sosial di daya tanggap orang tua terhadap pendidikan. Kedua, perkembangan bahasa anak usia 5 tahun sampai 7 tahun. Dan ketiga, pengaruh pola komunikasi dan kontrol di rumah pada saat sampel yang didiskusikan berjumlah 351 keluarga yang diambil dari 2 daerah. Salah satunya yang sebagian besar adalah kelas pekerja dan lainnya sebagian besar adalah kelas menengah. Akan tetapi, area kelas menengah menunjukkan sedikit bias terhadap kelompok kelas sosial yang lebih tinggi, sedangkan wilayah kelas pekerja menunjukkan bias yang sesuai terhadap kelompok kelas sosial yang lebih rendah. Jadi di sini ada penentuan perbedaan kelas sosial. Terus di setiap area sekolah adalah unit pengambilan sampel awal. Unit memperoleh dari sekolah nama dan alamat orang tua yang memiliki anak berusia 5 tahun pergi ke sekolah untuk pertama kalinya pada September tahun 1964 di area kelas pekerja dan pada tahun 1965 untuk area kelas menengah. Di area kelas menengah 5 sekolah dipilih untuk memberikan keluarga kelas menengah seluas mungkin dari segi sumber daya unit penelitian. Jadi di sini dijelaskan di mana kelas menengah dengan ada perbedaan kelas antara kelas menengah dengan kelas atas, di mana tadi dijelaskan bahwa area kelas menengah 5 sekolah dipilih untuk memberikan keluarga kelas menengah seluas mungkin. Hal ini serupa dengan adopsi area kelas pekerja. Adapun perbedaan kelas sosial, konsepsi ibu tentang penggunaan mainan. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif, sosial dan fantasi anak dikatakan meningkat melalui penggunaan mainan dan media permainan. Jadi di sini dijelaskan di mana dengan adanya permainan ataupun dengan adanya media permainan, maka pengetahuan yang dimiliki anak itu akan meningkat. Jadi di sini dijelaskan bahwa perkembangan kognitif yaitu sosial dan fantasi anak dikatakan meningkat melalui penggunaan mainan dan media permainan. Jadi di sini media permainan itu salah satu alat untuk meningkatkan pengetahuan kognitif dari anak-anak. Sekolah bayi menawarkan sebagai media pendidikan suatu bentuk permainan yang terkendali lingkungan. Ini menekankan pandangan anak sebagai pencari dan penjelajah spontan relasi dan hubungan. Jadi di sini media pendidikan ini sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan kognitif yang dimiliki oleh anak. Dengan demikian, perbedaan antara kelas sosial dalam sikap mereka terhadap mainan dapat mempengaruhi anak di dalam rumah dan juga peluang anak untuk mendapatkan keuntungan dari permainan yang terkontrol lingkungan di sekolah sangat terpengaruh terhadap anak. Jadi di sini di mana media permainan itu sangat berperan penting dalam menambah atau memajukan pengetahuan kognitif anak-anak.
Materi yang berikut yaitu perbedaan kelas sosial dalam relevansi bahasa untuk sosialisasi. Unit penelitian sosiologi di University of London terlibat pada sebuah studi eksplorasi bentuk-bentuk sosialisasi kekeluargaan yang mempengaruhi orientasi terhadap penggunaan bahasa. Di sini menyajikan hasil di mana dengan adanya keluarga sangat berperan penting untuk adanya keluarga sebagai sumber utama dalam bersosialisasi. Berikut saya akan jelaskan tentang pembelajaran sosial dalam hal mediasi proses linguistik disosialisasi bahasa disosialisasi. Pertama, baik kelas menengah maupun kelas pekerja akan lebih menekankan pada penggunaan bahasa dalam aspek sosialisasi antar pribadi daripada penekanan yang ditempatkan di atasnya bahasa dalam sosialisasi menjadi keterampilan dasar. Jadi di sini dijelaskan bahwa di kelas menengah maupun kelas pekerja itu bahwa bahasa itu sangat berperan penting, di mana bahasa yang digunakan itu akan menjadi sebuah penekanan dalam bersosialisasi. Kedua yaitu pergeseran penekanan dalam penggunaan bahasa dari skill ke area person jauh lebih besar untuk kelompok kelas menengah. Ketiga, dalam bidang keterampilan, kelompok kelas menengah akan memberi penekanan yang lebih besar bahasa dalam transmisi prinsip. Jadi bahasa di sini sangat berperan penting dalam hal sosialisasi. Berikutnya adalah kekhususan kontekstual, kebijakan dan kognitif sosialisasi dengan referensi khusus pada bahasa. Yang pertama di sini itu sifat sistem peran keluarga. Jadi sistem dari keluarga itu sangat berpengaruh dalam sosialisasi anak, penggunaan bahasa yang dimiliki oleh anak. Jadi sifat sistem peran keluarga ini sangat berperan penting, karena seperti yang kita ketahui keluarga itu sebagai sumber utama di mana pengetahuan yang dimiliki oleh anak itu dapat dari keluarga. Yang kedua, sejauh mana keluarga tertanam dalam sistem kekerabatan dan masyarakat, orientasi berbagai penggunaan bahasa dalam sosialisasi anak. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana keluarga di sini sebagai sosialisasi yang sudah tertanam, bahwa keluarga itu sebagai sumber atau sekolah informal. Maksudnya di mana keluarga di sini sebagai sumber sosialisasi primer dalam penggunaan bahasa baik untuk individu, kelompok maupun di dalam lingkungan masyarakatnya. Yang berikut adalah sosialisasi kognitif. Di sini dijelaskan di mana bahwa dalam sosialisasi kognitif ini ada yang namanya menyukai definisi abstrak prinsip yang menentukan kelas. Yang kedua, lebih menyukai definisi konkret yang eksplisit daripada implisit. Jadi lebih ke khusus. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut bahwa di sini ada yang namanya mendukung penekan bahasa dalam penyampaian prinsip-prinsip yang terkait dengannya benda, menunjukkan padanya bagaimana sesuatu bekerja. Jadi di sini sangat berperan penting. Yang berikut, lebih suka berbicara sering dengan orang dewasa lain yang tidak spesifik di bidang kognitif. Ini mengarah kita mengasumsi bahwa dunia kognitif relatif terhadap ibu. Dunia berkembang dan konsekuensinya memberi makan kembali pada anaknya. Jadi di sini sosialisasi itu sangat berperan penting dan sangat sumber utamanya ataupun asal utamanya seseorang bisa bersosialisasi itu dari keluarga. Materi berikut yang saya sampaikan yaitu perbedaan kelas sosial dalam ekspresi ketidakpastian pada anak usia 5 tahun. Di
Di sini ada karya Bernstein tentang sosialisasi, menekankan bahwa bentuk-bentuk sosialisasi yang mungkin dialami oleh anak kelas menengah tersedia untuk anak berbagai macam alternatif. Prosedur sosialisasi seperti itu kemungkinan besar akan mendorong anak menjadi fleksibel dalam berpikir, tetapi juga cenderung menimbulkan kecemasan pada anak. Di apapun kasusnya, mereka cenderung mendorong penggunaan ekspresi ketidakpastian. Jadi di sini di mana sosialisasi ini sangat-sangat berperan penting dalam hal ini, di mana apabila tidak ada sosialisasi ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan anak, maka ekspresi yang dilakukan oleh anak itu tidak akan pasti. Yang berikut adalah diskriminasi perseptual dan verbal, pengguna kode yang rumit dan terbatas. Di sini dijelaskan dari Bernstein juga beberapa investigasi telah bersaksi tentang manfaat dari perbedaan Bernstein antara lain diuraikan dan kode terbatas, karena telah mengungkapkan sejumlah tata bahasa, leksikal, perbedaan semantik, dan paralinguistik dalam bahasa yang digunakan oleh pelajar kelas. Seperti yang dikemukakan oleh Bernstein, hubungan antara keanggotaan yang bekerja kelas dan kekurungan ke kode terbatas adalah kontingen daripada perlu, sehingga itu penting untuk memeriksa kemungkinan menggunakan ukuran yang lebih langsung dan elaborasi tersebut, baik dengan pemanfaatan kontrol psikologi sosial yang sesuai di dalam kelas sosial atau dengan pemeriksaan langsung dari sampel bahasa yang sesuai diambil dari anak-anak. Berikut adalah kelas sosial dan bahasa kontrol anak-anak pada usia 5 dan 7 tahun. Ada sejarah sepanjang penelitian tentang disiplin orang tua, khususnya keibuan disiplin. Secara umum, penelitian memiliki dua fokus perhatian. Pertama, teknik yang digunakan oleh orang tua. Kedua, konsekuensi dari teknik disiplinan. Jadi di sini di mana bahasa kontrol di sini ada dua topik yang ada dua subtopik yang perlu dilakukan. Yang pertama tadi yaitu teknik yang digunakan oleh orang tua. Jadi teknik ini adalah salah satu cara oleh seorang ibu atau bapak ataupun orang tua dalam mengontrol anak-anak untuk bisa bersosialisasi atau menggunakan bahasa yang baik dalam usia 5 dan 7 tahun. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa orang tua kelas menengah memberikan lebih banyak kehangatan dan lebih cenderung menggunakan alasan isolasi atau penutupan, menunjukkan kekecewaan atau tuntutan yang menimbulkan rasa bersalah dalam mendisiplinkan anak. Mereka juga cenderung seperti itu lebih permisif tentang tuntutan perhatian dari anak, perilaku seks, agresi kepada orang tua, tata krama, kerapian dan keteraturan, kebisingan, waktu tidur, aturan, dan kepatuhan umum. Orang tua kelas pekerja lebih cenderung menggunakan ejekan, teriakan, atau hukuman fisik dalam mendisiplin anak dan bersikap umumnya lebih ketat. Jadi di sini ada perbedaan antara orang tua kelas menengah dengan orang tua pekerja, bahwa di sini di mana orang tua cara pengontrolan orang tua kelas menengah dengan kelas pekerja, di mana di sini dijelaskan bahwa kalau orang tua pekerja itu lebih cenderung menggunakan ejekan atau teriakan ataupun hukuman fisik, karena mereka lebih fokus kepada profesi yang mereka miliki ataupun pengetahuan yang mereka miliki, berbeda dengan orang tua yang kelas menengah, karena di sini ada cara untuk mengontrol anak itu sangat berkurang, dan juga mereka merasa
ada kekecewaan atau ada rasa isolasi terhadap diri sendiri, sehingga untuk mendisiplinkan anak itu agak berkurang, berbeda dengan kelas orang tua kelas pekerja. Dalam sistem ini penggunaan bahasa terutama diarahkan pada yang langsung kontrol perilaku. Dalam sistem personal, bahasa digunakan tidak hanya untuk tujuan langsung dan dimediasi kontrol, tetapi juga transmisi informasi yang lebih umum. Jadi di sini dimana dijelaskan bahwa bahasa di sini bukan hanya untuk mengontrolkan diri sendiri atau untuk seorang diri atau individu, tetapi juga bahasa digunakan sebagai untuk mengontrol diri dalam bermediasi ataupun dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sistem pribadi kontrol menggunakan penjelasan berbasis verbal yang mengarahkan perhatian pada konsekuensi perilaku individu. Bagaimana orang-orang tertentu akan merasakan dan apa yang mereka inginkan atau harus dilakukan mengingat peristiwa tertentu terjadi. Jadi dalam sistem ini anak diberikan alasan perilaku melampaui batasan dan peran yang dianggap berasal dari sistem posisi, bahasa, dan berfungsi secara tidak langsung sebagai alat kontrol di dalamnya, digunakan untuk menyampaikan informasi yang relevan dengan perilaku. Jadi penggunaan bahasa untuk individu maupun untuk orang lain ini berbeda, di mana bahasa verbal yang digunakan untuk orang lain itu sangat berpengaruh, karena apa yang kita ungkapkan nanti akan berpengaruh terhadap orang lain. Jadi di sini ada pengontrolan penggunaan bahasa antara individu dengan orang lain. Oke, itu saja materi yang saya jelaskan pada malam ini. Terima kasih dan selamat malam.